senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Selamat pagi Ibu Bapak, pemuda, pemudi, dan anak-anak sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Resapi, Renungan Sabtu pagi dari Gereja Kristen Pasundan Immanuel Kerawang. Dan kali ini bersama dengan saya, Pendeta Verly David. Ibu Bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku, hari ini kita diajak untuk merenungkan satu tema yang begitu indah buat kita. Bersukacitalah senantiasa. Karena itu tadi saya mulai dengan nyanyi, ya, itu sebuah nyanyian di sekolah minggu yang mengingatkan kita betapa kehidupan kita akan berbeda kalau kita mulai dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita. Karena itu Paulus menasihatkan kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus di dalam suratnya kepada Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat tadi mengatakan bahwa sampai 2 kali, bersukacitalah senantiasa kepada Tuhan, sekali lagi bersukacita. Kenapa seperti itu? Karena bersukacita itu punya makna yang sangat besar, punya manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita bersukacita diminta dalam segala keadaan. Bukan saja saat senang, saat ulang tahun, saat naik kelas, saat kita sukses, tapi kita juga diajak bersukacita ketika kita mengalami kesusahan. Bersukacita ketika kita mengalami kesedihan. Bersukacita ketika kita mengalami musibah. Pertanyaannya kenapa? Kenapa orang Kristen pada saat susah kok diajak untuk tetap bersukacita? Karena kita yakin bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan Allah selalu bersama dengan kita dalam segala keadaan. Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bahkan Tuhan Allah mampu mengubah duka cita kita menjadi sesuatu yang berguna. Apa yang kita alami yang buruk, yang jelek, di kegagalan kita akan dipakai oleh Allah untuk membentuk kita supaya kita semakin kuat, semakin bertahan di dalam segala keadaan. Karena itu tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersukacita. Sukacita memberi kekuatan pada kita untuk bisa lebih tangguh menjalani kehidupan. Sukacita mencegah kita untuk tidak jatuh pada keputusasaan. Bayangkan kalau orang tidak punya pengharapan, kalau orang mengalami sesuatu maka dia menganggap hidup dia sudah tidak ada artinya lagi. Karena itu orang yang putus asa bisa saja sampai pada tindakan bunuh diri. Kenapa? Karena merasa bahwa tidak ada harapan sama sekali dan dia merasa sendiri menanggung beban itu. Orang Kristen punya harapan. Orang Kristen percaya Tuhan bersama dengan saya. Kesulitan sebesar apapun tidak akan memisahkan saya dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Karena itu, sekali lagi, tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersukacita. Mungkin saya tambahkan sedikit. Barangkali ada yang bertanya, Pak, boleh nggak orang Kristen itu nangis? Kan katanya harus sukacita.
Boleh nggak kalau kita ngalami kedukaan, orang tua kita, saudara kita, kekasih kita meninggal? Kan katanya harus bersuka cita dalam segala keadaan. Saya katakan boleh. Kita boleh menangis. Tuhan Yesus juga menangis. Ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, nggak apa-apa kita menangis. Alkitab juga mengajarkan, bergembiralah bersama dengan orang yang bergembira, dan menangislah bersama dengan orang yang menangis. Tidak masalah. Hanya kita tidak boleh terlarut dalam duka cita. Kita tidak boleh terus-menerus terkekang dengan duka cita kita. Tadi kita punya harapan, dan karena itu kita percaya Allah bersama dengan kita, dan karena itu sekali lagi tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersuka cita. Kita bukan bersuka cita karena kita kehilangan saudara kita yang kita kasihi, tapi kita bersuka cita karena kita percaya bahwa saudara kita kembali kepada Bapa. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh merenungkan sesuatu yang begitu indah. Kami diajak untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tolonglah kami supaya kami senantiasa dapat melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami alami, baik suka maupun duka, baik keadaan yang menyenangkan maupun keadaan yang menyulitkan, baik pada saat kami sukses maupun pada saat kami gagal, kami tetap dapat bersukacita, bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian, sampai berjumpa di acara resapi berikutnya.